Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Samsul. Saya di sini meminta izin Pak kepada Bapak untuk mempresentasikan makalah saya tentang koperasi yang Bapak pimpin, yaitu Koperasi Mekar Kembang di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. Di sini judul makalah yang saya buat adalah analisis perkembangan koperasi di pelosok negeri. Begini Pak, koperasi merupakan sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh kelompok atau organisasi untuk kepentingan bersama yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Seperti itu kan? Koperasi itu sebagai gerakan ekonomi rakyat yang dapat tumbuh dan berkembang baik di perkotaan maupun di pedesaan seperti desa kita, Pak. Desa kita itu termasuk desa yang bisa dibilang kurang maju daripada desa-desa lain, seperti itu kan. Karena banyak masyarakat di desa kita yang masih kekurangan modal untuk membuka usaha, bahkan masih dapat disebut sebagai banyak pengangguran, seperti itu. Jadi, adanya Koperasi Mekar Kembang ini yang berdiri sejak tahun 1990, menurut saya hal itu dapat menjadi salah satu sumber dari pinjaman modal untuk para pencari kerja atau bahkan pengangguran yang ingin membuka usaha tetapi belum memiliki modal. Nah, Koperasi Mekar Kembang ini juga meminjamkan uang dari tabungan para anggota dengan bunga yang sangat kecil ya Pak. Kalau tidak salah 2% ya Pak. Iya. Oke. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang masalah yang dihadapi Koperasi Mekar Kembang. Karena koperasi ini kalau bisa harus berjalan dalam jangka waktu yang lama ya Pak. Kalau dari tahun 1990 sampai sekarang, bisa dihitung bahwa koperasi itu sudah puluhan tahun berdirinya Pak. Jadi saya berinisiatif untuk mencari apa saja sih permasalahan, dan kalau bisa juga saya ingin memberikan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi Mekar Kembang ini. Karena banyak harapan untuk Koperasi Mekar Kembang supaya koperasi ini menjadi salah satu koperasi yang dapat memajukan keuangan bahkan kesejahteraan di masyarakat desa kita, seperti itu. Oke, next ya Pak. Permasalahan dan kebutuhan Koperasi Kembang Mekar. Nomor 1, kurangnya minat masyarakat untuk meminjam di koperasi tersebut. Yang kedua, banyak persaingan dengan bank. Sudah banyak bank besar yang mulai meminjamkan uang kepada para nasabah di desa kita. Yang ketiga, hambatan dalam mengembalikan pinjaman atau tingkat kedisiplinan anggota sangat kecil. Nah, di sini juga ada kebutuhan koperasi kredit simpan pinjam, yaitu yang pertama, tempat untuk dijadikan kantor koperasi. Dikarenakan Koperasi Kembang Mekar ini berada di wilayah yang menurut saya kurang strategis, Pak. Kantor Koperasi Kembang Mekar itu cukup jauh dari tempat pemukiman warga Desa Pisang Baru dan desa lainnya. Jalan yang dilalui pun rusak. Jika ingin pergi ke kantor Koperasi Kembang Mekar, terkadang harus melewati medan yang cukup curam. Kantor koperasi ini berada pada perbatasan wilayah Provinsi Lampung dan Provinsi Sumatera Selatan. Di situ, saat saya ingin menuju kantor koperasi, saya memfoto jalan untuk menuju ke kantor koperasi tersebut. Yang kedua, Koperasi Kembang Mekar juga kurang menerapkan teknologi informasi dalam kegiatan beroperasinya, Pak. Pada era globalisasi seperti sekarang ini, penguasaan teknologi informasi sangat diperlukan untuk menunjang berbagai kegiatan termasuk dalam menjalankan usaha koperasi. Namun, Koperasi Kembang Mekar di wilayah ini belum bisa menerapkan penguasaan teknologi informasi dengan maksimal. Menurut saya, mungkin karena daerah tempat tinggalnya masih minim informasi akan dunia teknologi-teknologi yang modern. Sebenarnya, teknologi informasi ini sangat dibutuhkan oleh setiap koperasi agar dapat mengelola tata keuangan dengan efektif. Lalu ada rekomendasi inovasi bisnis, organisasi, dan SDM.
Berdasarkan rekomendasi inovasi bisnis, bisa dengan menambahkan usaha penjualan sembako di koperasi kembang mekar dan juga bisa menjual jasa seperti contohnya pendidikan, pelatihan, ataupun angkutan. Untuk rekomendasi inovasi struktur organisasi koperasi bisa dengan cara membuat visi dan misi yang menunjang kemajuan serta keberhasilan koperasi dalam jangka waktu yang lama. Membuat aturan kerja koperasi sebaik mungkin, membuat struktur organisasi yang terarah dan jelas, tegas dengan masing-masing peran dan tanggung jawab, serta membuat rencana kerja yang baik. Selanjutnya, agar bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara memberikan keterampilan atau pembinaan kepada sumber daya manusia itu sendiri untuk meningkatkan skill mereka. Mengadakan perubahan sistem yang baik dan benar agar dapat memajukan koperasi kembang mekar tersebut. Menurut saya, ada satu hal pula yang perlu dilakukan oleh koperasi kredit kembang mekar itu, yaitu perlu adanya upaya strategis dan sistematik bagi gerakan koperasi untuk melakukan modernisasi manajemen dan integrasi secara vertikal. Koperasi berbasis teknologi informasi sehingga koperasi kembang mekar mampu mengelola usahanya secara korporasi. Lalu yang terakhir ada solusi permasalahan. Dengan adanya studi kasus koperasi kembang mekar, maka dengan ini terdapat solusi permasalahan yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, memperluas cabang serta membangun kantor koperasi di tempat yang strategis. Yang kedua, memperkenalkan koperasi kredit simpan pinjam atau koperasi mekar ke berbagai daerah. Yang ketiga, meningkatkan skill para anggota koperasi kembang mekar agar dapat membina koperasi dengan baik dan bertanggung jawab. Yang keempat, mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju atau dengan menggunakan teknologi informasi sebaik mungkin agar dapat menjalankan koperasi kredit simpan pinjam ini dengan maksimal.